Jadi sebenarnya apa yang saya hendak ceritakan sebenarnya sudah diceritakan Afra tentang bagaimana gerakan anak muda dari zaman ke zaman gitu. Tapi mungkin saya bisa tekankan di suasananya aja. Jadi bagaimana suasana politik itu mempengaruhi ciri khas gerakan dari zaman ke zaman. Misalnya tadi ini ada buku yang dilarang gondrong yang Afra cerita. Buku ini sebenarnya menarik kalau teman-teman baca gitu karena menceritakan bagaimana rezim Orde Baru berusaha membungkam gerakan anak muda gitu. Jadi ketika itu rezim Orde Baru membungkam ada 3 gerakan yang perlu dia bungkam. Gerakan perempuan, gerakan anak muda, dan gerakan agama gitu. Setelah sebelumnya gerakan anak muda dan gerakan agama dipakai oleh Orde Baru untuk membungkam PKI gitu ya. Tapi setelah PKI hancur, Orde Baru mulai memakan sekutunya yaitu anak muda dan agama. Sedangkan gerakan perempuan itu sudah habis juga bersama gerakan 65. Jadi angkatan 45 ini suasananya ketika itu anti kolonialisme gitu. Jadi ada sebuah suasana bersama kita ini sebagai korban kolonialisme, kita harus maju sebagai bangsa gitu. Jadi akan ada banyak pemikiran-pemikiran progresif dari situ gitu. Anak muda menjadi penentunya, ada perasaan egaliter yang setara gitu. Dan mereka biasanya cukup patuh gitu kepada titik-titik simpul pemimpin-pemimpin anak muda. Jadi walaupun mereka secara generasi punya gerakan sendiri-sendiri atau mereka secara generasi bergerak bersama secara egaliter, tetapi ketika ada 1-2 tokoh individu yang maju ke depan, ini biasanya mereka cukup didengarkan gitu. Artinya mereka bisa belajar kapan waktunya memimpin dan kapan waktunya dipimpin. Itu kan sebenarnya konsep kepemimpinan yang penting kan di situ ya. Jadi ketika kita belajar kepemimpinan bukan hanya kita belajar memimpin, tetapi kita juga belajar bagaimana menjadi orang yang mensupport ketika orang lain memimpin gitu. Itu aspek yang dari pelatihan kepemimpinan yang sering dilupakan orang, sehingga kita banyak berlomba untuk jadi saling pemimpin gitu. Nah, di angkatan 45 ini saya lihat suasananya seperti itu gitu karena ada musuh yang lebih besar, maka solidaritas antar bangsa, antar sesama generasi muda di Indonesia itu juga cukup besar. Sedangkan angkatan 65 ini debatable kalau menurut saya. Kita bisa bilang bahwa angkatan 65 sebenarnya dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk menumbangkan Soekarno gitu. Tapi kalau kita bilang begini secara terbuka kan tentu akan banyak orang yang protes gitu. Tapi kan setelah kita refleksi dari zaman sekarang ke zaman dulu, memang itu terus terang aja dipakai gitu dengan tuduhan bahwa Soekarno ketika itu otoriter, maka mahasiswa turun untuk membuat suatu orde yang baru, tapi ternyata orde baru itu yang lebih parah daripada orde yang dia tumbangkan. Dan di sini mulailah dikendalikan oleh rezim. Dan situasi zaman itu saya lihat ada kegagapan. Jadi mahasiswa mulai melihat bahwa rezim yang ia dukung ini ternyata balik memakan dirinya. Tetapi di sini kan konsolidasinya mereka sudah lemah ya, karena gerakan anak muda sudah dihabisin, atau mereka dikotak-kotakan ke dalam kepentingan agama dan kelompok primordial lainnya gitu. Jadi otomatis sudah melemah gerakan anak muda. Sehingga perlawanan yang diberikan anak muda sekitar tahun 70-an, 74, atau 78 itu tidak terlalu kuat gitu. Dan angkatan 74 ini pada zaman transisi dari stabilitas ke otoritarianisme gitu. Tidak ada perlawanan sedikit-sedikit, tapi dia tuh tidak terlalu berarti gitu, tidak bisa menimbulkan dampak yang luas. Keburu pentolan-pentolannya kan ditangkap ya. Di sisi lain di gerakan seni budaya waktu itu juga ada perlawanan, misalnya dari seniman-seniman seperti Rendra yang membacakan sajak-sajak protes itu dengan singkat langsung digulung. Lalu setelah angkatan 70-an gagal mengkonsolidasikan diri, akhirnya konsolidasi sekitar tahun 80-an itu dilakukan dengan senyap di kampus-kampus, biasanya lewat study club gitu. Jadi mereka itu bikin semacam kelompok-kelompok diskusi yang mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya waktu itu tabu untuk didiskusikan. Jadi misalnya mereka mendiskusikan bukunya Pram. Buku Pram itu tahun 84 keluar, ketika dia baru keluar dari Pulau Buru, itu juga jadi bahan diskusi. Lalu mereka mendiskusikan tentang demokrasi dan macam-macam. Tapi mereka tidak pernah bisa lebih dari study club, karena memang suasananya seperti itu. Sampai pada puncaknya 98 gitu. Jadi angkatan 98 sebenarnya tidak muncul begitu saja, tetapi dia sudah dipersiapkan jauh hari dari tahun 80-an gitu. Dan karena memang ada regenerasi itu kan dari 80-an, angkatannya berganti sampai 98, karena ada persiapan yang cukup panjang, jadinya anak-anak muda ketika itu mereka cenderung
anonim gitu, dalam arti dia tidak menonjolkan kepentingan individu gitu, nggak mau tampil lah istilahnya, tidak banci tampil gitu. Makanya ketika kita mengingat, kalau kita tanya siapa sih angkatan 98 tokohnya gitu, kita mungkin hanya bisa sebut sedikit nama gitu ya, padahal sebenarnya kan yang ikut di sana itu ada sangat banyak gitu. Tetapi karena waktu itu harus anonim gerakannya, harus di bawah tanah, makanya kita tidak bisa melihat ada individu-individu yang terlalu menonjol yang dikenal oleh masyarakat. Kalaupun dia dikenal, biasanya itu setelah Soeharto turun baru namanya naik ke permukaan dan itu sebagai koordinator atau simpul massa biasanya. 98 memang membawa perubahan gitu. Tapi seperti kata Pram, angkatan 98 ini gagal melahirkan kepemimpinan gitu. Jadi mungkin karena suasananya terlalu kolektif, biasa anonim, maka dia tidak ada individu-individu yang maju ke depan gitu. Mungkin nggak enak juga ya antara sesama temannya kalau dia maju sendiri gitu. Saya ingat dulu saya pernah bergabung dengan tim relawan untuk kemanusiaan gitu. Itu sebenarnya juga organisasi-organisasi yang isinya anak muda. Mereka sampai sekarang itu kalau disuruh bikin buku susah banget. Saya sering menyemangati mereka dari tahun ke tahun, ayo kita bikin buku tentang tim relawan untuk kemanusiaan, karena ini adalah salah satu komponen penting dalam reformasi yang nggak pernah disebut orang. Ketika orang ngomong 98 itu biasanya yang disebut mahasiswa. Padahal sebenarnya bukan hanya ada mahasiswa, tapi ada juga gerakan ibu-ibu di gerakan perempuan gitu ya. Ada juga gerakan relawan ini. Walaupun tim relawan ini tidak mendefinisikan dirinya sebagai anak muda, tetapi isinya sebagian anak muda gitu. Dan itu disuruh nulis buku susah banget gitu. Karena apa? Karena memang mereka biasa anonim gitu. Mereka tidak menonjolkan keakuan ya. Jadi di sini kerugiannya adalah tidak lahir pemimpin gitu. Tetapi juga keuntungannya tidak berebut panggung jadinya ya. Sampai sekarang, sampai terakhir kemarin Mei itu saya masih semangatin mereka, ayo kita tulis buku kenangan teman-teman bagaimana tentang tahun 98, tapi ya tampaknya mereka sudah menjadi terlalu tua ya untuk nulis. Setelah 98, yang tidak melahirkan kepemimpinan itu ada stagnan panjang gitu ya. Sempat muncul beberapa anak muda yang ikut muncul tahun 2004 ketika ada rancangan undang-undang pornografi. Ya, rancangan undang-undang ini kan berbau totalitarian ya. Jadi dia mau mengatur tingkah laku kita, mau mengatur moral. Nah ini mulailah ada beberapa kelompok yang muncul, terutama dari kelompok perempuan, LGBT, kelompok pro-dem, dan ada sebagian anak muda yang dia tidak muncul sebagai entitas anak muda, tetapi dia mau menjadi volunteer di kelompok-kelompok lainnya tersebut. Lalu setelah itu kosong gitu sampai tahun 2007-2008. Ini angkatannya Afra, Moli, Iman Usman yang sekarang di Ruang Guru, Alanda Karisa gitu, mungkin teman-teman pernah dengar gitu. Nah ini muncul 2007-2008. Saya bisa bilang kemunculan angkatan ini sebenarnya out of nowhere gitu, artinya tidak ada pemicu yang jelas gitu, tetapi mereka ketika itu memang ada terjadi stagnan dari perkembangan demokrasi ya, karena pemerintahan ketika itu memang cukup stabil, tetapi juga tidak bisa dibilang mencapai progres gitu. Sedangkan internet sudah mulai bisa diakses oleh banyak orang, sehingga pengetahuan-pengetahuan progresif seperti demokrasi, hak asasi manusia, atau tentang kesetaraan gender itu sudah lebih mudah diakses oleh anak muda. Dan juga ketika itu memang sudah muncul isu tentang youth rights, hak anak muda. Gitu. Hak anak muda ini memang bukan jadi teman-teman penting untuk belajar tentang hak asasi manusia 30 hak dasar itu. Lalu selain 30 hak dasar, ada beberapa paket hak yang dilekatkan kepada kelompok tertentu, misalnya hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan itu biasanya tetap termasuk dalam 30 hak dasar tadi, tapi menjadi ciri khas yang melekat pada kelompok perempuan. Begitu juga dengan hak anak muda. Ada sejumlah hak yang menjadi ciri khas yang melekat pada anak muda. Misalnya hak untuk kesehatan reproduksi, hak untuk berekspresi gitu ya, karena ekspresi ini sangat lekat dengan anak muda. Hak untuk berorganisasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesetaraan. Itu menjadi hak-hak khusus yang mungkin melekat ciri khas anak muda. Nah, tahun 2007-2008 ini saya lihat gerakan yang muncul lebih pada kesadaran tentang youth rights gitu. Makanya mereka bisa mengklaim diri bahwa ini adalah gerakan anak muda. Ketika itu muncul misalnya majalah Change yang diampu oleh jurnal perempuan, muncul Indonesian Youth Conference, lalu Indonesian Future Leader, yang semuanya sadar akan identitas youth-nya gitu. Tapi memang gerakan anak muda ini tidak langsung merespon situasi politik saat itu gitu. Mungkin ada 1-2 keterkaitan, tetapi mereka lahir bukan karena melulu merespon
situasi politik, tetapi mereka muncul karena memang ada ekspresi yang ingin disampaikan gitu, ada semacam perkembangan zaman yang ketika itu fokus kepada anak muda. Saya lihat yang angkatan-angkatan ini itu berhenti beraktivitas sekitar 2016 ke atas ya. 2016 itu sudah mulai surut dan stagnan terus sampai sekarang. Maksudnya tidak berlanjut gitu ke aktifannya. Nah, yang terjadi sekarang saya lihat ini ada suasana yang sangat kuat dipengaruhi oleh post-truth populisme gitu. Apa sih post-truth populisme? Post-truth dan populisme itu sebenarnya dua istilah yang berbeda gitu. Populisme adalah klaim politik sebenarnya. Jadi ada kebiasaannya dilakukan oleh kandidat politik ketika dia mengklaim bahwa suara yang dia sampaikan itu adalah mewakili masyarakat banyak. Itu sebenarnya politik populisme. Dalam arti itu populisme sebenarnya nggak buruk gitu ya, karena kadang-kadang ada suara masyarakat yang perlu disampaikan itu memang suara-suara yang selama ini terbungkam. Tetapi kadang-kadang populisme ini juga menjadi buruk ketika dia mengklaim bahwa dia hanya satu-satunya orang yang mewakili suara masyarakat, sedangkan lainnya tidak. Apalagi ketika dikombinasikan dengan fenomena post-truth, yaitu fenomena di mana semua informasi menjadi tidak jelas gitu. Informasinya semrawut, ada informasi palsu, ada informasi yang bias, subjektif, membingungkan, menyesatkan gitu. Post-truth ini sekarang mengglobal, jadi bukan hanya di Indonesia, di Filipina iya, di Amerika, di Inggris. Informasi post-truth ini diperkuat oleh internet gitu. Jadi sekitar 2008 sampai 2012 itu kita sangat optimis bahwa internet akan membawa semacam demokratisasi baru gitu, karena semua orang punya kesempatan berbicara, punya kesempatan yang sama untuk berbicara di internet. Tetapi ternyata internet ini juga dipakai juga oleh orang-orang yang menyesatkan, yang melakukan hoax atau ingin membunuh lawan politiknya gitu. Makanya mereka memproduksi narasi, VS kontra narasi, sehingga siapa saja bisa berteori apa saja gitu sekarang. Dan karakter yang sekarang terjadi adalah reaktif gitu. Mereka orang-orang merasa perlu merespon dengan cepat. Opini menjadi tren, bukan menjadi perundungan gitu. Jadi kalau ada isu tertentu, kita merasa harus segera menanggapinya gitu. Ada semacam istilahnya FOMO ya, fear of missing out. Itu kita takut kalau kita ketinggalan isu. Makanya respon-respon yang kita keluarkan terkadang tidak direnungkan dulu, tetapi lebih kayak ada orang mencet tombol langsung nyala lampu gitu. Dan karakter semacam ini yang sebenarnya menjadi tantangan anak muda zaman sekarang gitu, karena ini yang sangat mempengaruhi. Ya, sedangkan yang kita butuhkan justru adalah gerakan yang mampu untuk menahan diri gitu ya. Kita merenungkan informasi yang dilontarkan di media massa, di medsos. Kita tidak langsung menanggapi, tetapi kita renungkan dulu, kita cari kebenarannya, kita cari konteks politiknya dan sebagainya macam, baru mungkin kita bisa bersikap setelah itu. Nah, jadi anak muda ini mendapat tantangan dari medsos gitu. Relasi dibangun dari sana. Saya lihat kebanyakan teori-teori yang teman-teman dapatkan ini bukan berasal dari pelatihan-pelatihan macam ini, tetapi belajar dari medsos, dari cool tweet gitu. Teman-teman termasuk beruntung gitu bisa ikut pelatihan-pelatihan semacam ini, tetapi ada banyak juga anak muda yang pengetahuan progresifnya itu hanya didapat dari medsos gitu. Tentu ini tidak salah ya, tetapi kan tentu kurang dalam. Misalnya begini, baru semalam saya diskusi soal generasi mailing list tahun 2000-an. Teman-teman tahu mailing list itu apa? Jadi mailing list itu zaman dulu kita tuh suka surat-suratan dalam kelompok besar sama kayak WhatsApp group gitu, tetapi itu berbasis email. Jadi kalau kita ngirim satu email ke mailing list, itu yang nerima Anda banyak gitu ya, tergantung anggota mailing listnya. Kalau anggota mailing listnya ada 500, ya 500 orang yang akan baca email kita itu. Nah, dulu awal tahun 2000-an, banyak juga anak muda yang ikut mailing list seperti ini, terutama mailing list yang terkait dengan kebudayaan, seperti film, sastra, puisi, musik gitu. Dan mereka berdiskusi cukup produktif di milis-milis ini. Tetapi karakter milis ini itu kan panjang ya, karena kita surat menyurat. Dan kita nggak membalas saat itu juga gitu. Jadi kita kadang-kadang pulang kampus atau pulang kerja, kita baru buka tuh email gitu. Apalagi dulu kan pakai dial up ya, jadi nggak setiap saat connect seperti sekarang. Kita harus colokin kabel telepon gitu ke modem, ke internet, ke PC, baru kita bisa sambung sama internet, baru itu dia ngedownload suratnya satu persatu gitu. Kita baca sampai selesai, baru kita balas. Balas pun itu dalam keadaan tidak tersambung ke internet, dalam keadaan offline.
Nah, di sini jeda itu yang membuat kita bisa memikirkan respon kita dengan baik. Dan kita tidak membalas diskusi dengan satu kalimat, apalagi dibatasi hanya berapa ratus karakter seperti di Twitter, tapi kita benar-benar nulis surat gitu, kadang-kadang panjang gitu. Dan diskusi-diskusi ini yang berbasiskan tulisan-tulisan ini, ternyata kalau dibukukan itu cukup lumayan gitu, menjadi wacana-wacana baru. Sebenarnya banyak lahir modus-modus kebudayaan baru dari mailing list gitu. Misalnya yang paling gampang disebut, teman-teman tahu sastrawangi ya kan? Sastrawangi itu adalah sindiran untuk sastrawan-sastrawan perempuan yang ketika tahun 2000-an itu muncul gitu. Jadi awal tahun 2000-an banyak sastrawan-sastrawan perempuan yang menulis buku gitu seperti Ayu Utami, Dewi Lestari. Tapi mereka ini diledekin sebagai sastrawangi gitu. Nah, justru orang-orang yang mengapresiasi sastrawangi ini berasal dari mailing list. Jadi ketika itu para budayawan kebudayaan yang mapan gitu justru malah mencibir gitu. Kayak novelnya Dewi Lestari itu yang Supernova, mereka bilang ini novel apaan sih gitu. Ini kan gayanya New Age, filosofi digabungkan dengan teknologi gitu. Ini banyak membuat orang-orang yang mapan di kebudayaan waktu itu memicingkan mata. Tetapi ini diapresiasi di mailing list. Malahan merangsang orang-orang untuk menulis buku-buku lainnya gitu. Lalu ada mailing list yang membahas film, itu akhirnya menjadikan studi film di Indonesia sangat berkembang gitu. Bahkan ada beberapa orang yang mengambil profesi S3 di bidang film gitu karena dari mailing list itu. Jadi mailing list ketika itu menghasilkan produk-produk kebudayaan yang cukup signifikan. Sekarang aktivis-aktivis milis sudah menjadi orang-orang yang cukup menonjol gitu kalau di dunia nyata gitu. Nah, yang sekarang ini sulit untuk mencapai kedalaman pengetahuan itu melalui sosial media, yaitu karena sifatnya medsos itu kan reaktif, lalu dangkal, tidak dalam. Apa yang kita tulis hari ini mungkin sudah kita lupakan 2 atau 3 hari berikutnya gitu. Dan kalaupun ada percakapan-percakapan menarik di WhatsApp group atau di Twitter, jarang yang membukukan itu gitu, jarang yang membuat informasi-informasi tersebut menjadi body of knowledge gitu. Suatu pengetahuan itu kan tidak hanya data ya, jadi antara data, informasi, dan pengetahuan itu berbeda gitu. Sedangkan yang berseliweran di sosial media ini adalah informasi-informasi yang sulit dibangun untuk menjadi suatu pengetahuan. Nah, ini tantangan teman-teman zaman sekarang ini. Dan karena datanya dangkal, jadi tidak menunjang aksi refleksi, yang ada menunjang berantem. Gitu. Dan ini difasilitasi oleh algoritmanya media sosial. Dia hanya menampilkan bahasan-bahasan yang kayaknya enak untuk menunjang pendapat kita gitu. Jadi kita hidup di dalam bubble-bubble sendiri. Karena algoritma media sosial akan menyajikan topik-topik yang kita minatin gitu. Jadi ini hanya mengakomodasi pengetahuan eksplisit, belum pada pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit itu pengetahuan yang kita punyai di kepala. Misalnya kita sering mendengar bahwa seniman-seniman itu bisa berkarya tetapi sulit mengajar gitu. Itu kenapa? Karena pengetahuan-pengetahuan seni itu lebih banyak bersifat tacit. Sedangkan pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang bisa kita tulis, bisa kita copy paste, bisa kita cetak gitu ya. Itu pengetahuan eksplisit kita dokumentasikan. Nah, hubungan antara pengetahuan di medsos itu sifatnya dari eksternalisasi langsung ke eksternalisasi. Jadi kita ungkapkan langsung dibalas lagi dengan ekspresi lainnya tanpa sempat kita menginternalisasi, dalam arti tanpa sempat kita merefleksikan apa yang terjadi. Contoh paling dekat itu kemarin ketika misalnya ya situasi sekarang inilah pandemi gitu, kita banyak melihat bahwa kecepatan kita berkomentar dan kecepatan berita muncul itu sama-sama cepatnya gitu kan, tanpa kita bisa merenungi bahwa sebenarnya situasi ini adalah situasi baru untuk kita semua. Bahkan untuk saya berkomentar pun, saya harus menghimpun pengetahuan yang cukup gitu. Tapi tanpa pengetahuan yang cukup, orang-orang bisa berkomentar dengan bebas gitu. Yang ada kita tidak bertambah jernih dalam melihat persoalan, tetapi kita hanya menambah ramai aja. Model lain yang saya lihat di karakter di generasi sekarang adalah lebih menonjolkan pada individu gitu. Saya banyak melihat aktivis-aktivis zaman sekarang ini lebih senang tampil di media sosial dibanding membangun organisasi. Ini sebenarnya otokritik gitu karena di organisasi, jadi saya sekarang ini menjadi semacam pendiri di sebuah organisasi anak muda dan mereka ini lebih aktif di
internet, dan jadi branding dirinya itu lebih kelihatan dibanding membangun organisasinya. Jadi organisasinya terus terang sampai sekarang tidak terlalu berkembang gitu ya, cuma ada kegiatan setahun sekali, tetapi individu-individunya punya follower banyak di internet. Dan ini menular jadi bukan hanya anak muda, generasi-generasi saya juga jadi ketularan. Mereka misalnya lebih suka bikin Instagram live sendiri dibanding diskusi yang mendorong identitas kelompok gitu ya. Jadi bukan membangun gerakan, tetapi membangun self-branding. Ini tantangan teman-teman sebenarnya. Dan kesadaran self-branding ini bukan tiba-tiba muncul sekarang, tapi mulai dari angkatannya Afra Moli tadi, sebenarnya sudah mulai itu kelihatan gitu. Ketika saat itu, jadi gini, kalau waktu itu kalian ikut organisasi NGO atau apa, itu bisa nambah laris di CV ya. Jadi bisa menambah bagus di CV, nah nyari beasiswa gampang gitu. Sebenarnya mulainya dari situ gitu, ketika mulai banyak beasiswa dan keikutsertaan di organisasi Prodem itu menjadi nilai tambah. Di sini akhirnya terdorong gitu individualisme ini. Sebenarnya individualisme itu tidak selalu jelek gitu ya, karena menurut saya individualis atau kolektif itu sebenarnya adalah fase dari sebuah masyarakat. Ketika masyarakat baru bebas dari rezim yang otoriter, dia merasa perlu untuk menonjolkan identitas diri gitu. Tadinya kan kalau di rezim otoriter, teman-teman bisa lihat tidak ada orang yang menonjol, rambut gondrong aja dipotong. Jadi kita mau menonjolkan identitas semuanya dipotong gitu. Jadi tidak ada identitas masing-masing orang. Yang ada adalah identitas kelompok yang dikendalikan oleh pemerintah. Ketika ini semua berakhir, maka orang berlomba-lomba untuk mengekspresikan diri. Dan ini sehat gitu. Menurut saya individualisme itu sehat sebenarnya. Ketika dia melawan pembungkaman massal tadi. Suatu saat ketika semua hak-hak itu dipenuhi, maka orang akan bisa kembali lagi kepada komunalitas gitu. Seperti kita lihat di negara-negara Skandinavia yang relatif lebih makmur, di sana kan tentu solidaritas sosialnya lebih kuat. Nah, tapi di masa sekarang ini, ketika kita ngomong pergerakan, yang diperlukan justru adalah mungkin jalan tengah ya gitu. Jadi tidak perlu berarti kita stop mencari follower di sosial media, tetapi kita tetap perlu sadar bahwa yang kita bangun adalah organisasi atau gerakan, bukan brand personal belaka gitu. Karena kalau kita mendorong individu saja yang lebih menonjol, ini nggak akan bertahan lama. Salah satu contoh ini yang paling gampang adalah misalnya kita pakai contoh zaman dulu ya, bengkel teater Rendra gitu. Dia yang dikenal ada renderanya, dan begitu renderanya meninggal, bengkel teaternya tidak berlanjut. Kita bisa cari kesamaan juga di organisasi-organisasi zaman sekarang. Gitu. Ada banyak sekali organisasi yang didirikan anak muda, dan ketika si anak mudanya ini ngambil beasiswa keluar, atau dia bekerja, atau dia berumah tangga, organisasinya lantas nggak jalan lagi gitu. Atau si anak ini sibuk mendirikan organisasi komersil gitu, artinya dia mendirikan perusahaan, akhirnya organisasi lamanya ini tidak bertumbuh lagi. Situasi ini yang membuat tantangan teman-teman sebenarnya lebih berat daripada zaman saya gitu. Kalau zaman saya musuhnya jelas Soeharto, Orde Baru. Karena karakter media sosial tadi membuat teman-teman harus memang bisa mencari keseimbangan ya gitu. Dan itu ditambah dengan kondisi politik, sosial politik yang sama tidak jelasnya. Jadi sekarang ini antara non-actor dan non-actor sama kuat ya. Jadi non-actor dan non-actor tuh gini. Jadi kalau kita bicara pelanggaran HAM, kita akan selalu mengacu kepada negara gitu. Biasanya negara ini menjadi pihak yang dianggap melakukan pelanggaran HAM. Tetapi dalam konsep HAM, selain negara, ada juga unsur-unsur non-negara yang bisa melanggar HAM. Itu kita sebut sebagai non-state actor. Sorry, ini di sini harusnya non-state actor dan non-state actor. Jadi aktor-aktor yang tidak terkait dengan negara. Misalnya milisi sipil gitu. Milisi sipil ini adalah aktor-aktor non-negara, tetapi dia bisa melanggar HAM secara luas. Kita bisa melihat misalnya di Timur Timur, atau di ormas-ormas yang suka membuarkan pertunjukan. Ini adalah non-state actor. Nah, ini zaman sekarang ini keduanya sangat sama-sama kuatnya gitu. Jadi kita kadang-kadang bingung kepada siapa tuntutan penegakan HAM ini harus ditujukan. Tentu kepada pemerintah tetap ya, karena yang bisa mengatur non-state actor tetap pemerintah. Tetapi ada situasi lain yang mewarnai politik saat ini, yaitu oligarki gitu. Jadi oligarki yang memonopoli kehidupan politik. Kita harus bisa membedakan antara misalnya otoritarianisme, totalitarianisme, oligarki, atau sekedar represif gitu. Zaman Soeharto itu jelas otoritarianisme. Jadi suatu kekuasaan yang besar yang berpusat pada satu orang atau satu kelompok saja, itu namanya otoritarianisme.
Sedangkan totalitarianisme itu sama kayak otoritarianisme, tetapi dia mengatur aspek kehidupan lebih dalam. Dia mengatur moral, mengatur cara tingkah laku, cara beragama. Ini kita bisa melihat seperti di Korea Utara atau di Iran misalnya, bagaimana orang bertindak, berpikir itu diatur sedemikian rupanya. Kalau otoritarianisme ini masih ada ruang kita untuk merasa seolah-olah kita bebas gitu. Jadi cara berpakaian tidak diatur. Kita bisa lihat misal di Orde Baru gitu, jarang sekali ada yang mengatur soal pakaian gitu. Tapi begitu pakaian itu menonjolkan identitas kelompok tertentu yang diwaspadai Orde Baru, nah itu baru dia sikat. Tapi selama tidak ada simbol-simbol itu, dulu misalnya jilbab itu zaman Soeharto memang sempat diincar ya sama kayak rambut gondrong tadi, karena jilbab itu mewakili dari kelompok Islam. Nah, tapi di sisi lain, di luar itu mereka tidak mengatur, misalnya tidak mengatur apakah orang harus pulang jam berapa, apakah boleh boleh membeli minuman keras atau tidak, itu tidak terlalu diatur seperti itu. Seperti Cina sekarang gitu, teman-teman melihat bahwa kita di sana bebas ngapain aja asal jangan ngomong soal demokrasi atau bergantian kepemimpinan. Kalau di Indonesia ini lebih pada oligarki gitu, jadi ini mungkin yang membingungkan. Beberapa teman tergoda untuk bilang bahwa rezim sekarang adalah rezim otoritarianisme. Kalau menurut saya itu jauh ya gitu. Teman-teman juga harus bisa membedakan antara tindakan represif dengan rezim otoritarianisme. Ketika ada orang vokal lalu ditangkap, ini sebenarnya masuk ke tindakan represif. Tapi untuk menjadi otoriter, yang situasi sekarang amat sulit gitu, karena kita sudah punya perangkat demokrasi dengan begitu cukup luasnya, sehingga menyulitkan kalau ada satu pihak ingin menjadi penguasa total untuk semuanya gitu ya. Pasti akan ada lawan-lawan politiknya yang menghalangi munculnya Soeharto baru gitu. Karena orang-orang belajar kalau ada satu penguasa yang kuat, mereka tidak punya kesempatan untuk merasakan kue ekonomi atau kue kekuasaan yang besar. Makanya yang cocok dengan situasi sekarang adalah oligarki, di mana banyak orang bisa mencicipi kue kekuasaan walaupun itu di tingkat lokal. Jadi ada raja-raja kecil di wilayah, di provinsi, di kabupaten gitu. Dan makanya itu kita harus waspada bukan hanya pada oligarki di tingkat nasional, tapi juga oligarki di tingkat daerah. Dan ini yang kita sering lupa di ekspresi-ekspresi di medsos gitu ya, semua menyerang ke pusat semua. Sementara banyak sekali oligarki di daerah itu bebas berkeliaran, tidak tersorot kritik gitu. Jadi tantangan kita memang cukup berat pada zaman sekarang gitu, karena fokus itu harus dibagi, medan pertempuran juga harus dibagi. Lalu teman-teman juga perlu paham soal hak asasi manusia gitu, misalnya bagaimana negara memenuhi hak asasi manusia ini tidak bisa sekaligus, jadi ada tahapan-tahapan. Bahkan dalam protokol-protokol HAM pun itu diakuin bahwa suatu negara tidak bisa serta-merta memenuhi semua. Tetapi dia yang jelas harus ada progres, harus ada perkembangan gitu. Kalau tahun pertama dia hanya bisa sampai dapat nilai 5, tahun berikutnya ya 6 dong, jangan turun ke 3 gitu. Kalau begitu turun ke 3 itu baru kita teriak. Tapi kalau dia naik ke 6 dengan susah payah gitu, ya ini yang harus kita dukung gitu ya. Cara mendukungnya gimana nanti saya terangkan di belakang. Terus berikutnya teman-teman harus paham bagaimana oligarki bekerja. Oligarki bekerja ini sebenarnya mereka juga saingan di dalam. Jadi kalau sekarang Jokowi naik, tentu akan ada kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Jokowi yang tidak bisa, mereka tidak kebagian kue kekuasaan gitu. Nanti kegiliran lagi kalau mereka yang sekarang tidak memegang kue kekuasaan naik jadi penguasa, akan ada kelompok-kelompok lainnya yang kehilangan kekuasaan itu, kehilangan akses kepada sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan. Jadi oligarki itu selalu pada posisi tawar-menawar. Makanya mereka harus saling lobby, negosiasi, bisa masuk ke kelompok lain. Gitu. Dan ini yang tidak dilakukan oleh kelompok pro-demokrasi. Kelompok pro-demokrasi masih berpegang pada pengetahuan atau sikap ketika kita dikuasai oleh Orde Baru. Kita hanya melihat ada satu kelompok negara, dan itu yang harus kita lawan. Padahal sebenarnya ada banyak celah. Jadi gini, oligarki ini hadir di banyak ruang gitu ya. Tetapi justru kelompok Prodem ini menyingkirkan diri dari ruang-ruang tersebut gitu. Jadi mereka tidak masuk ke dalam ruang-ruang tersebut, tetapi mengeksklusifkan diri menjadi gerakan di luar gitu. Tentu tidak ada yang salah menjadi gerakan di luar pemerintahan gitu, tetapi kita tidak pernah bisa merebut apa yang dikuasai oleh oligarki itu jika kita tidak meniru cara kerja mereka seperti oligarki ini. Itu. Nah, sebenarnya terus bagaimana dong, apa yang harus kita lakukan itu kan? Kalau kita di luar, kita tidak akan bisa punya kesempatan untuk merubah sistem.
Tetapi kalau kita masuk ke sistem, kadang-kadang kita juga menjadi terbungkam ya, karena ada birokrasi dan sebagainya macam di dalamnya itu. Ada pendekatan baru yang namanya pendekatan ekosistem. Jadi ini pendekatan yang penting untuk saat ini, bukan pendekatan tradisional negara versus masyarakat. Pendekatan ekosistem ini memetakan seluruh komponen yang terkait gitu dengan apa yang ingin kita perjuangkan. Misalnya kita ingin memperjuangkan ada pendidikan gratis sampai tingkat mahasiswa gitu, kita petakan di dalam ekosistem pendidikan ini siapa saja sih yang terlibat. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada orang tua murid, ada anak muda, peserta didik, lalu ada juga mungkin pihak-pihak korporasi yang dia membiayai sekolah. Itu semua kita petakan dan kita mencari hubungan yang ideal antara komponen ekosistem ini seperti apa. Dan itu yang kita perjuangkan. Gitu. Jadi kita tidak melihat mereka sebagai lawan yang harus dihancurkan, tetapi kita melihat mereka sebagai pihak-pihak yang kita ingin bangun, yang kita ingin rangkul, ingin kita ajak untuk memperbaiki sektor. Tentu merangkul itu bukan berarti tidak ada kritik gitu ya. Tentu merangkul itu bukan berarti harus ngikutin apa semua maunya, enggak gitu. Tetapi ada semacam dialektika antara pendekatan dan penegasan sikap gitu. Jadi sebenarnya pendekatan ekosistem ini yang paling cocok dilakukan untuk zaman sekarang. Semua komponen yang dianggap perlu itu dilibatkan, dan kita juga analisanya lebih jelas. Misalnya, untuk pendidikan yang tadi gratis sampai tingkat mahasiswa, kita tahu kita harus nego seperti apa ke pihak kampus. Kita tahu kita harus nego seperti apa ke negara, ke dalam hal ini ke Kemendikbud. Dan kita tahu argumen-argumen apa yang harus dikumpulkan untuk ke masing-masing pihak itu gitu. Ini memang pendekatan yang tidak heroik gitu ya, tetapi saya pikir lebih efektif karena pendekatan ini juga sebenarnya mengikuti pola pikirnya para oligarki ini gitu. Dan dalam pendekatan ekosistem, kita yang perlu dilakukan adalah membangun sebuah blok politik. Jadi sebuah blok politik ini adalah aliansi strategis untuk memperjuangkan suatu isu, tapi aliansi ini jangka panjang gitu. Contoh paling gampang dari blok politik itu, teman-teman bisa melihat antara hubungan antara FPI, PKS, dan HTI. Mereka adalah 3 organisasi yang berbeda, tetapi ketika mereka ada isu-isu yang perlu disatukan, mereka akan bersatu, turun ke jalan. Mereka saling komunikasi antar anggota mereka di parlemen gitu. HTI tidak punya anggota di parlemen, tetapi dia punya link ke anggota DPR yang dari PKS dan seterusnya. Malah ini sudah dijalankan oleh teman-teman yang berada di kelompok sektarian gitu, dan ini yang belum dijalankan oleh teman-teman di kelompok Prodem. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Jadi tantangan teman-teman anak muda sekarang ya seperti ini gitu, memang lebih berat ya. Makanya kemarin gerakan yang tahun 2019 kemarin muncul sebentar dan cepat hilang karena memang tantangan yang dihadapi seperti ini gitu. Semoga kedepannya sih kita bisa lebih ada gerakan anak muda yang lebih awet gitu, yang lebih bertahan lama. Ya, mungkin itu dulu ya, nanti bisa dilanjutkan ditanya jawab. Makasih. Ya, terima kasih Mas Akwino, terima kasih Afra. Sebelum aku bacain pertanyaan yang ada di room chat, mungkin saya persilakan teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya langsung, silahkan. Langsung berbicara kalau ada. Kalau nggak ada, kita bacain saja, karena nggak ada yang raise hand. Pertanyaan pertama Mas Akwino, ini dari Ernie. Di era yang lebih terbuka untuk berekspresi dan bersuara saat ini, terkadang justru tidak sedikit anak muda yang kurang berani untuk berekspresi dan bersuara. Mungkin bisa dibagikan tips-tips untuk mengembangkan sikap berani bersuara dan berekspresi secara individu, Mas, begitu. Karena mungkin karena sekarang terbuka juga ya, karena terbuka itu juga kayak kayak dua belah mata pisau gitu, bahkan semua orang bisa melihat sehingga dia menjadi salah satu fokus untuk dilihat saat dia bersuara karena takut salah, takut apa gitu. Gimana tuh Mas meresponnya? Ini ditujukan ke siapa? Ke gua? Iya, ke Mas Akwino. Ya, kalau saya ngelihat malah kebalik sebenarnya RD ya. Kalau saya ngelihat banyak sekali justru orang-orang yang amat sangat mudah berekspresi gitu. Saya nggak melihat ada hambatan nyata dari penyampaian ekspresi pada saat ini. Tentu ada pengecualian seperti Ananda Badudu yang kemarin ditangkap, atau siapa Raffio gitu ya. Tetapi itu pengecualian gitu. Itu adalah riak-riak kecil yang berbeda dengan pola yang keseluruhan gitu. Saya lihat
justru sangat mudah gitu untuk orang-orang sekarang untuk berekspresi. Tetapi memang ada penafsiran yang berbeda antara generasi kita tentang rezim sekarang. Kalau buat teman-teman mungkin mengira bahwa rezim sekarang ini masuk ke rezim otoritarian, sehingga wah takut nih ketika kita bersuara nanti kejadiannya kayak Raffio atau kayak si Ananda Badudu gitu. Tapi kalau dari kacamata saya gitu yang angkatan 98, sebenarnya sangat jauh gitu, karena ekspresi yang apa namanya pembungkaman berekspresi yang sekarang lebih baik terkait pada posisi-posisi negosiasi antar oligarki gitu. Jadi selama posisi negosiasi oligarki itu tidak terganggu, mereka nggak akan peduli dengan ekspresi kita gitu. Tapi begitu kita mengganggu salah satu pihak dari oligarki dan dia kebetulan punya akses ke aparat, nah itu kita baru kena gitu. Jadi mungkin perlu ada analisa sosial gitu yang bisa membaca perkembangan politik ya. Kapan kita bisa bersuara dengan aman, kapan ada hal-hal yang tidak bisa kita perlu sampaikan gitu. Nah makanya kita juga perlu tadi pendekatan ekosistem itu gitu, karena kita bisa mengidentifikasi siapa kelompok-kelompok pro demokrasi yang sekarang punya kemewahan untuk bekerja dari dalam sistem gitu. Kita misalnya seperti saya gitu, saya punya banyak teman yang sekarang jadi staf ahli di instansi-instansi tertentu, ada yang jadi anggota TGUPP, ada yang di KSP gitu. Saya lebih memilih untuk mengekspresikan keberatan saya misalnya lewat mereka dibanding lewat Twitter gitu, karena orang yang baca Twitter belum tentu langsung menyampaikan juga kepada para pemegang kebijakan gitu, tetapi juga kalau disampaikan ke mereka ini ada kesempatan besar untuk bisa sampai ke pengambil kebijakan. Lantas apakah ekspresi saya itu lantas diikutin atau didengarkan oleh orang yang berkuasa? Ya enggak juga gitu. Kadang-kadang ada yang diikutin, tapi lebih sering enggak gitu. Tapi kan di sini ada proses dialektika ya. Jadi ada proses informasi yang sampai ke mereka, mereka menganalisa apakah informasi ini layak dijalankan atau tidak, dan itu menjadi masukan juga buat gitu. Tapi jadi ada dialektika antara saya dengan orang yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi kalau saya pikir nggak perlu takut gitu untuk berekspresi, tapi memang kita harus bisa refleksi dulu. Jadi jangan berekspresi karena kita sekedar ingin ikut tren atau fear of missing out tadi, gitu, takut ketinggalan. Tapi kita lihat dulu situasinya seperti apa. Seperti kayak kemarin gitu ya, ada berita di CNN yang bilang pemerintah tidak akan lagi mengumumkan kasus positif COVID-19. Ternyata salah, terus diralat, tapi ralatnya itu cuma ada di paragraf terakhir dari artikel tersebut. Gitu. Tapi udah ada beberapa teman yang keburu komen di medsos, ini wah pemerintah nggak mau lagi mengumumkan soal kasus positif yang ternyata kebetulan terbukti salah gitu. Akhirnya dia harus meralat sendiri gitu. Nah, yang kayak gini mungkin kita harus tahan, bukan tahan dalam arti kita sensor gitu, tetapi kita jangan sampai terjebak untuk lebih membuat keramaian di luar sana. Jadi kita mencari kejernihan, bukan suara-suara semerawut gitu. Jadi istilahnya kita menghindari noise dan mencari voice gitu ya, kalau istilahnya Molly dan Afra. Ya kan itu istilah lu ya, Afra sama Molly ya, voice sama noise. Ya mungkin gitu sih. Oke, kalau yang radikalisme dulu, saya setuju dengan Afra itu. Kalau yang pendidikan Pancasila yang dijalankan oleh pemerintah itu sama sekali ketinggalan zaman gitu ya. Sekarang mana ada sih anak muda mau ngikutin ceramah-ceramah tentang Pancasila gitu. Jadi bahkan kepada teman-teman yang di BPIP saya juga udah sampaikan itu bahwa metodenya ini sama sekali tidak menarik untuk anak muda. Gitu. Saya juga punya anak yang masih SD, dia sama sekali nggak senang pelajaran-pelajaran tentang yang terkait dengan Pancasila atau kebangsaan gitu. Padahal sebenarnya yang kita perlu dorong saat ini justru adalah bagaimana kita bisa menghargai kebinekaan kita, yaitu keberagaman. Itu kan yang sangat menarik untuk anak muda ya, bahwa ada ekspresi seni, budaya, ekspresi macam-macam. Kita bisa ikut run, kita bisa, jadi kita sebagai warga Indonesia yang bisa menghargai keragaman sampai ke tingkat dunia, itu yang sebenarnya perlu didorong oleh pemerintah. Dan kalau kita fokusnya di situ, itu banyak banget cara yang fun. Kita mau pakai cara olahraga, ayo. Pakai cara lewat musik, seni, teater, itu ayo gitu. Tapi kan itu yang justru yang tidak pernah disentuh oleh pemerintah gitu ya. Dan mereka proses deradikalisasinya juga nanggung, dilarang di permukaan, tetapi tidak pernah diikutin sampai ke tingkat bawah gitu. Perekrutan masih terjadi gitu. Bahkan teman-teman
sebenarnya yang namanya buzzer RP itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan buzzer dari kelompok-kelompok radikal ini. Begitu kelompok radikal ini buzzernya bergerak, lihat ya, mereka selalu jadi trending topik. Dia kan menunjukkan bahwa memang ada koordinasi yang searah dan sistematis di antara mereka. Dan yang ini yang belum pernah bisa ditembus. Gitu. Kenapa sih orang anak muda lebih tertarik kepada kelompok-kelompok radikal ini? Karena memang kelompok radikal ini yang terus berorganisasi. Mereka jelas sistemnya, mereka juga masih tunduk kepada kepemimpinan, otoritas, jadi lebih mudah untuk diarahkan, dikumpulkan, lebih mudah nurut. Dan yang paling penting adalah kelompok-kelompok ini memberikan makna. Jadi, wah kalau gue ikut membela agama, tentu ini akan sesuatu yang baik dikerjakan gitu. Jadi memang anak muda yang mencari makna ini diberikan makna oleh kelompok-kelompok semacam ini. Tanpa sadar sebenarnya bahwa kelompok-kelompok macam ini adalah bibit-bibit dari totalitarianisme yang tadi saya bilang tadi, seperti di Iran, kita mau berpakaian diatur, kita bahkan mau bertingkah laku diatur, seni diatur, apa yang segala macam aspek kehidupan kita diatur gitu. Dan ini sudah dimulai dari kelompok-kelompok radikal itu. Jadi kalau mau memang sebenarnya lawannya itu yang harus kita promosikan, bahwa ekspresi-ekspresi itu yang harus diterima dan difasilitasi. Ya kurang lebih sih gitu ya. Jadi saya pikir memang kalau mau kita berantas kelompok itu, bukan berantas istilahnya, kita meredam keinginan anak muda untuk mendukung ide-ide totalitarian, kita harus menyediakan sarana berekspresi yang memadai gitu. Tadi udah dijawab sih, sebenarnya tentu ada perbedaan antara ekspresi-ekspresi tersebut, dan kalau sekarang saya pikir yang perlu kita mulai biasakan adalah itu tadi, memperjuangkan secara ekosistem, pendekatan ekosistem gitu. Jadi kita cari apa yang perlu dibangun dan stakeholder siapa gitu, kelompok siapa yang kita perlu sasar. Dan ini nggak enteng pekerjaannya. Tidak semua orang mau gitu. Akan terlihat lebih heroik kalau kita teriak di medsos atau turun ke jalan gitu. Teriak di medsos dan turun ke jalan tetap perlu, tetapi itu hanya sebagai pemberitahuan awal gitu ya. Jadi kalau ada kita bikin acara teater, teriak di medsos sama di jalan itu kayak semacam flyernya aja. Itu belum kerja aslinya masih menanti gitu. Kita jangan hanya buang-buang tenaga dibikin flyernya, dibikin pengumumannya, tetapi ketika kerja udah beneran sampai pada masa kerjanya justru kita nggak ngapa-ngapain gitu, udah kehabisan tenaga gitu. Kurang lebih gitu, itu yang saya pelajarin dari angkatan 98 juga ya gitu. Pertama mereka gagal melahirkan kepemimpinan, kedua mereka gagal menguasai perangkat-perangkat demokrasi yang sekarang malah dikuasai oleh oligarki. Ya, sedikit nambahin Afra gitu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan takut atau tidak pemerintahan, saya pikir nggak takut sih. Karena kenapa mereka takut gitu? Karena mereka yang punya kekuasaan kan. Tapi masalahnya bukan takut atau tidak takut, tapi apakah mau mengakomodir ekspresi anak muda atau enggak gitu. Sama seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya atau pemerintahan-pemerintahan demokratik di banyak tempat. Saya rasa pemerintahan sekarang ini juga bingung bagaimana menampung ekspresi anak muda yang tepat gitu ya. Jadinya ada keinginan untuk merangkul suara anak muda, tapi ketika dijadikan menteri ternyata kok banyak kelompok politik yang protes gitu, negosiasi di belakang layar kan juga pasti berat gitu. Mereka akan bertanya, ini siapa anak muda mau dijadikan menteri gitu. Akhirnya nggak bisa kesampaian, menjadikan anak milenial menteri, akhirnya dibikinkan satu lembaga khusus, Stafsus gitu. Yang mana lembaga Stafsus ini sebenarnya masih masuk ke tokenisme yang aku bilang tadi, hanya basa-basi, definisi job desk-nya nggak tepat seperti apa gitu. Tapi ada niat gitu untuk merangkul anak muda, hanya tidak tahu caranya. Nah itu kita perlu kasih tahu nih caranya gimana gitu. Kita perlu sampaikan kalau Anda ingin melibatkan kami bersedia terlibat di hal-hal sebagai berikut. Gitu. Dan masalah stafsus itu juga kan akhirnya menjadi bulan-bulanan orang karena mereka ini adalah kelompok-kelompok yang tidak berkeringat ketika pemilu gitu, tiba-tiba dapat jabatan khusus. Akan ada banyak protes dari kelompok-kelompok pendukung presiden sekarang gitu di belakang layar. Jadi bahkan di belakang layar mereka bertengkar sendiri, itu namanya oligarki gitu ya, tidak kita bisa melihat sebagai satu kesatuan gitu. Tetapi kita melihat bahwa di dalamnya pun terjadi ada intrik, ada komunikasi, ada tawar-menawar gitu. Dan itu ya situasi yang kita hadapi sekarang. Kita memang harus berani masuk ke dalam situasi tawar-menawar tersebut gitu supaya kita nggak ketinggalan gerbong.
Tentu tidak semua orang punya privilege untuk sampai ke sana gitu. Tapi itu yang harus kita jadi agenda perjuangan, itu kayaknya yang penting lah buat anak muda. Kalau perlu teman-teman staf sus milenial itu kita ajak ketemu audiensi sekali dua kali, mereka nyambung nggak, atau teman-teman DPR yang anak muda gitu kan banyak ya. Saya kenal ada satu anak muda progresif itu namanya Milia, dia masuk ke DPRD DKI, dia rajin sekali turun-turun ke pelosok-pelosok ya, sampai sekarang dia bikin tatap muka dengan para pemilihnya, dia juga rajin ngawasin budget. Terus saya pikir prototipe-prototipe anak muda yang macam ini yang perlu kita dekatin, kita jadikan blok politik kita gitu. Kalau di Amerika ada yang siapa Alexandria Cortez, betul, dengan New Parliament-nya kan, Bernie Sanders bikin New Parliament, anak-anak muda yang isinya progresif. Saya pikir itu perlu yang kita lakukan sekarang gitu. Pembagian tugas aja, kalau yang tetap mau di luar, di medsos, tapi harus ada yang ngerjain ini juga gitu. Jadi kalau takut apa enggak, saya pikir nggak takut, hanya mereka nggak tahu mau ngapain anak muda ini. Anak muda mau diapain mereka nggak tahu, agak gagap gitu. Karena memang tidak ada formulasi khusus ya. Tapi begitu ekspresi kita menyinggung salah satu kepentingan oligarki gitu, nah itu mungkin akan ada tindakan represif. Teman-teman bedakan antara represif dengan totaliter dengan otoritarian gitu, itu beda gitu ya. Tindakan represif kita masih bisa nego, kita masih bisa melobi gitu, tapi kalau totalitarian udah sulit di nego dan di lobby. Justru itu teman-teman sekarang berhadapan dengan situasi yang lebih membingungkan daripada zaman saya. Saya aja juga akan bingung nih kalau jadi teman-teman. Jadi gini, saya punya cerita sebenarnya. Sekitar bulan Januari ya, saya kan tawuran di Jakarta itu udah lama nggak terjadi selama 3 tahun. Tiba-tiba tahun 2019, 2018, 2019 itu ada 1-2 kali tawuran. Dan dalam 1 bulan, di bulan kalau nggak Desember, Januari saya lupa, itu tiba-tiba ada 35 titik tawuran di Jakarta. Kita kan bingung ya, kenapa tiba-tiba bisa ada 35 titik tawuran di Jakarta pada hari yang sama. Tapi anak saya terlibat di salah satu tawuran tersebut gitu. Tapi untung dia sebelum sampai lokasi dia udah pulang karena dia takut gitu. Maksud takut dimarahin. Akhirnya dia tidak jadi ikut tawuran, tapi akhirnya ada yang sampai ke urusan ke polisi segala macam itu. Nah, ini adalah cara-cara kelompok politik bekerja terhadap anak muda. Biasanya anak muda di tingkat sekolah atau di tingkat kampus, dia akan didekati oleh partai politik atau ormas untuk direkrut menjadi anggota. Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin di SMA-nya dulu ada geng-geng sekolah ya kan, yang kerjanya tawuran. Dan itu kalau di geng sekolahnya anak saya, ternyata pendirinya ini sekarang aktif di organisasi kepemudaan salah satu partai. Nah, ini cara-cara elit politik kecil untuk mengumpulkan, untuk apa yang menaikkan CV-nya gitu. Jadi ketika dia ditanya, lu punya anak buah berapa sih? Itu ada satu sekolahan tuh jadi anak buah gue semua gitu. Nah, nanti posisi dia di ranting cabang anak pemuda itu naik gitu. Misalnya dari ranting cabang, dia bisa jadi ranting kota gitu. Dan ini anak muda ini memang selama ini hanya direkrut untuk kepentingan politik itu gitu. Dan karena organisasi-organisasi politik ini terpelihara dengan baik dari generasi ke generasi, mereka lah yang paling cepat untuk merekrut anak muda, termasuk yang tadi teman sebutkan itu, organisasi-organisasi radikal atau partai-partai politik yang tidak punya basis keberagaman. Itu mereka akan sangat tertarik untuk merekrut anak muda, dan mereka bisa memaintenance sistem perekrutan mereka dengan baik karena jaringannya luas gitu. Nah, ini juga yang harus disadarin bahwa tidak mudah mendirikan organisasi anak muda yang memang independen, yang tidak secara prematur dimatikan hanya karena dia diserap oleh partai politik atau kepentingan politik lainnya gitu ya. Jadi saya pikir itu, jadi mereka yang bergabung ke partai-partai tersebut akan sulit menjadi gerakan anak muda yang orisinil gitu, karena mereka terpaksa hanya menjadi alat akreditasi dari partai atau akreditasi dari elit-elit politik kecil di partai tersebut gitu. Itu sih kayaknya. Terima kasih.